Tiba-tiba dia mencium aroma bangkai yang sangat membusuk. Aromanya tercium sangat kuat di tengah-tengah nafasnya yang mulai terengah-engah karena sudah sangat lelah. Ketika dia menoleh ke belakang, semua rombongannya saat itu memang masih ada di belakangnya. Tapi mereka semua hanya diam sambil menatap Andik dengan tatapan yang sangat sayu. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tersenyum ke Andik. Separuh rambutnya sudah bersimbah darah dengan wajah yang membusuk dan kakinya yang sudah pincang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan kisah mistis pendakian lagi. Dan kisah kali ini udah ditulis oleh tim Lakon Story di akun Twitternya. Untuk pasukan Lentera Malam yang mau baca, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan gue mau ingetin buat kalian yang mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa mampir ke akun IG-nya LM. Akunnya ada di @lentaramalam.id. Nanti ada admin kita yang bakal ngarahin kalian di sana. Untuk linknya, kalian bisa klik juga link yang ada di deskripsi. Oke, kisah yang akan gue bawakan kali ini adalah sebuah kisah di mana Andik ini mempunyai usaha tour and travel dan dia mendapatkan sebuah job atau pekerjaan untuk mengantar rombongan dari Sumatera. Yang rombongan ini berjumlah 6 orang. Dan mereka meminta diantar ke sebuah gunung yang ada di kantor usahanya Andik. Dan ternyata mereka berenam adalah pendaki yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lalu apa saja yang dialami oleh Andik sewaktu dia mendaki bersama rombongan ini? Dan apa yang terjadi esok paginya dengan rombongannya ini? Tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah mistis dari seorang pendaki yang bernama Andik. Andik ini adalah seorang pemuda berusia 30 tahun dan dia mempunyai bisnis tour and travel yang ada di kotanya. Jadi suatu malam saat dia masih di kantornya, di mana di malam itu Andik merasa ada yang berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai dengan orang-orang yang lalu lalang, saat itu benar-benar sangat sepi. Bahkan hingga jam 10 malam, Andik hanya mendapat 2 orang pengunjung saja yang mampir ke kantor tour and travelnya. Nah, di tengah si Andik yang sedang melamun, tiba-tiba ada seorang wanita muda yang menghampirinya, yang entah dari mana datangnya. Wanita ini berkulit putih dengan rambutnya yang panjang dan mengenakan kaos hitam bertuliskan Backpacker Indonesia. Kedatangan wanita ini seketika mengagetkan Andik yang sedang melamun. Dia memperkenalkan namanya dan menanyakan sesuatu kepada Andik. Mas, permisi, saya Lina. Saya di sini sama teman-teman saya dari Sumatera. Mau naik gunung yang ada di belakang. Bisa nggak ya? Gunung yang mana ya, Mbak? Itu loh mas, gunung yang kelihatan dari sini. Wanita ini berkata sambil menunjuk ke arah gunung yang memang terlihat dari belakang ruko kecilnya Andik. Oh iya bisa, Mbak. Kenapa nggak bisa? Mbaknya tinggal ke pos pendakian, terus naik deh. Nah itu masalahnya mas. Saya dan teman-teman belum pernah sama sekali mendaki gunung itu. Jadi butuh guide. Tanpa berpikir panjang lagi, Andik langsung menawarkan diri untuk mengantar naik ke gunung yang dimaksud wanita ini. Kebetulan Andi ini juga sering naik ke gunung tersebut dan dia sudah hafal jalurnya. Jadi dia pikir dia tidak akan nyasar
Dan dia melihat momen itu bisa digunakan untuk mencari kesempatan mencari tambahan penghasilannya. Oh, bisa Mbak. Saya juga biasanya antar tamu naik ke gunung itu kok. Tapi start pendakiannya di malam hari bisa kan Mas? Siangnya saya mau belanja dulu buat oleh-oleh orang di rumah. Kalau belanjanya habis turun gunung, takutnya capek. Singkat cerita, setelah negosiasi dan melanjutkan obrolan, akhirnya Andik dan Lina sepakat untuk melakukan pendakian keesokan harinya dengan memulai pendakian di malam hari. Akhirnya, waktu pendakian pun tiba. Malam itu Andik sudah menunggu di pos utama pendakian, di mana mereka juga sudah janjian untuk berkumpul di pos utama, yang memang tempatnya cukup strategis untuk tempat mereka berkumpul. Tapi hingga jam 10 malam, Andik belum melihat Lina dan rekan-rekannya. Suasana di pos utama masih sangat sepi. Ditambah malam itu bukanlah malam minggu atau hari libur. Andik ini sempat kecewa dan khawatir kalau dirinya ditipu oleh Lina. Apalagi Andik ini belum tahu secara jelas asal-usul atau identitas dari Lina. Dia pun terus mencoba untuk berpikir positif, sampai akhirnya dia tertidur di samping jalan setapak, sekitar 100 meter dari pos registrasi di gunung itu. Tapi beberapa saat kemudian, Andik dibangunkan oleh seorang wanita, yang ternyata itu adalah Lina bersama kawan-kawannya. Total mereka berjumlah 6 orang dengan 4 perempuan termasuk Lina, dan 2 orang laki-laki berumur sekitar 25 tahun. Lina langsung meminta maaf kepada Andik karena dia sudah telat. Lalu Lina langsung memperkenalkan teman-temannya kepada Andik. Kelima temannya bernama Yuli, Nita, Friska, Rehan, dan Valdi. Setelah basa-basi, akhirnya si Andik ini berniat langsung menuju pos registrasi untuk mendaftarkan mereka simaksi. Tapi anehnya, baru saja dia melangkahkan kaki, tiba-tiba dia diberhentikan oleh Lina, yang katanya dia sudah melakukan registrasi sebelum dia tadi membangunkan Andik. Si Andik ini mulai curiga dengan sikap Lina, karena Andik masih ingat jika kemarin Lina dengan tegas bilang kalau dia sama sekali belum pernah mendaki gunung itu. Namun si Andik ini mencoba menghiraukan semua itu. Dia pun memulai pendakiannya mengawal 6 rombongan yang mengaku berasal dari Sumatera. Di awal-awal pendakian, Andik melihat semuanya tampak baik-baik saja. Mereka berjalan dengan Andik yang berada di posisi barisan paling depan. Hal itu memang sengaja dia lakukan, karena selain cuma Andik yang tahu jalur gunung itu, dan berjalan paling depan adalah posisi terbaik, supaya dia dan rombongannya tidak sampai keluar jalur. Tapi berada di barisan paling depan tentu saja mengharuskan Andik sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jika anggota rombongannya tetap dalam posisinya atau tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Pos demi pos mereka lalui tanpa ada sedikit pun gangguan atau kendala. Sepanjang perjalanan Andik mendengar jika rombongan yang dia bawa sedang bercanda-canda, dan sesekali Andik juga ikut tersenyum walaupun dia nggak ngerti apa yang ditertawakannya. Hal itu memang wajar, karena selain Andik baru kenal dengan mereka, Lina dan teman-temannya juga selalu membahas hal-hal yang berasal dari kampung mereka. Dan itulah yang membuat Andik sama sekali tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Tapi Andik mencoba bersikap profesional dengan tidak terlalu ikut campur obrolan mereka. Dia hanya fokus membawa rombongannya naik dan turun gunung dalam keadaan baik-baik saja. Tapi keadaan tiba-tiba berubah. Saat di awal perjalanan mereka selalu bercanda-canda, suasana perlahan-lahan berubah menjadi mencekam. Andik merasakan keanehan-keanehan pada rombongannya. Semuanya diawali sekitar jam 1 dini hari. Andik dan rombongannya yang baru saja beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan. Mengingat pada saat itu
mereka sudah mencapai setengah perjalanan. Selama perjalanan, Andik masih berada di posisi paling depan. Dan dia udah jarang nengok ke belakang lagi. Karena dia masih mendengar rombongannya bercanda-canda. Jadi udah cukup baginya sebagai tanda jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Namun anehnya, pada saat itu obrolan mereka semakin lama terdengar semakin aneh. Nah, di sini nih dulu aku loncatnya. Kalau kamu di mana? Kalau aku masih di atas kan. Aku belum sampai di sini waktu cari kamu. Belum ketemu, aku ikutan jatuh. Andik seketika terkejut mendengar pembicaraan mereka yang baru saja dia dengar. Dalam hatinya, Andik bertanya-tanya. Mereka ngomong apa sih? Kok aneh gitu? Namun karena Andik ini mencoba menahan dirinya, akhirnya dia terus melangkahkan kakinya dan dia sampai nggak berani lagi nengok ke rombongannya. Karena pada saat itu perasaannya udah sangat nggak karuan. Dan nggak sampai di situ aja. Belum lama dia berjalan, tiba-tiba dia mencium aroma bangkai yang sangat membusuk. Aromanya tercium sangat kuat di tengah-tengah nafasnya yang mulai terengah-engah karena sudah sangat lelah. Andik kembali mencoba menghiraukannya. Hingga akhirnya dia mencoba berjalan sambil berdoa sebisanya. Nah, ketika dia berjalan sambil berdoa, tiba-tiba Andik tidak mendengar lagi suara rombongannya yang tertawa ataupun berbicara. Bahkan dia juga tidak mendengar suara langkah kaki dari rombongannya. Semuanya begitu sunyi. Seolah-olah di malam itu Andik hanya berjalan seorang diri. Karena penasaran dia mencoba menoleh ke arah belakangnya. Dengan maksud ingin memastikan keadaan rombongannya. Nah, ketika dia menoleh ke belakang, semua rombongannya saat itu memang masih ada di belakangnya. Tapi mereka semua hanya diam sambil menatap Andik dengan tatapan yang sangat sayu. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tersenyum ke Andik. Karena pada saat itu Andik mulai khawatir dengan keadaan mereka. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti dan istirahat di jalur pendakian. Kalian nggak apa-apa? Mereka hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Andik. Lalu si Andik ini bertanya lagi kepada Lina. Lina, masih kuat, Lin? Capek, Mas. Bagaimana kalau kita diriin tenda di sini aja? Besok kalau sudah fit, kita lanjut lagi. Ini kan udah jam 3. Nanti kita istirahat sampai jam 7 pagi. Terus kita lanjut sampai ke puncak jam 10-an. Nanti sorenya kita turun. Gimana menurut kalian? Anehnya, tanpa menjawab pertanyaan Andik, mereka langsung mengeluarkan tendanya masing-masing dan mulai menata tenda yang akan digunakan untuk beristirahat. Nah, sebenarnya si Andik ini lagi-lagi mulai merasakan kalau ada yang gak beres dengan rombongannya. Dia mulai curiga dengan apa yang mereka lakukan. Gak sampai di situ aja. Andik melihat isi barang bawaan mereka terlihat sangat asing. Belum lagi perilaku mereka sangat aneh dan tidak masuk di akal yang membuat Andik ini semakin curiga. Pertama, mereka sangat lihai merakit tenda dan bisa dikatakan sudah profesional. Kedua, rokok yang dibawa laki-laki di rombongannya adalah rokok zaman dahulu yang sepertinya sudah tidak diproduksi lagi. Ketiga, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat membawa handphone, tapi mereka malah membawa radio zaman dulu. Hal itu tentu saja memberikan pertanyaan tersendiri bagi Andik. Mana mungkin di tahun itu anak-anak muda seperti mereka tidak memiliki ponsel. Dan yang paling membuat Andik terkejut adalah kaos yang digunakan salah satu rombongannya ada yang bertuliskan Ekspedisi Gunung tahun 1967. Dan nama gunung yang tertulis di kaosnya sama dengan nama gunung yang mereka daki saat itu. Melihat semua keanehan itu, Andik langsung kaget dan seketika tubuhnya ikut bergetar tidak karuan. Jantungnya berdetak kencang dan keringatnya mulai bercucuran. Andik mencoba menahan rasa takutnya. Akhirnya dia pun mempercepat tangannya untuk mendirikan tenda.
Tanpa lama-lama setelah tendanya berdiri, dia pun masuk ke dalam tenda tanpa memperdulikan mereka lagi. Selama di dalam tenda, Andik hanya diam dan terus mendengarkan isi dari obrolan rombongannya tersebut. Di situ dia merasa keberadaannya sudah tidak dianggap lagi oleh rombongannya. Andik mendengar mereka bercerita, bercanda-canda, bahkan mereka juga menangis, yang entah apa yang mereka tangisi. Pagi itu, benar-benar pagi yang tidak akan pernah dilupakan oleh Andik selama hidupnya. Detik demi detik dia lalui dengan penuh rasa ketakutan. Bagaimana tidak, Andik sudah menyadari kalau ternyata dia sudah bersama dengan rombongan pendaki gaib. Dan puncaknya, sekitar jam 5 pagi, Andik mendengar kalau mereka seperti sedang membereskan tendanya. Mendengar hal itu, Andik penasaran dan mencoba memberanikan diri untuk mengintip ke arah luar tenda melalui celah-celah pintu tendanya. Ketika dia melihat di luar tendanya, jantungnya langsung berdetak kencang. Matanya melotot melihat apa yang sedang dilihatnya. Bahkan Andik ini sampai kencing di celana. Karena saat itu dia melihat rombongan yang sudah mendaki bersamanya tadi malam, mereka semua sudah berubah dengan bentuk yang sudah tidak karuan lagi. Lina yang awalnya dia lihat sebagai wanita cantik, tiba-tiba berubah menjadi sosok pendaki yang sangat menyeramkan. Separuh rambutnya sudah bersimbah darah dengan wajah yang membusuk dan kakinya yang sudah pincang. Gak sampai di situ aja, Andik melihat dengan mata kepalanya sendiri. Beberapa yang lainnya terlihat telanjang bulat dengan tubuh yang dipenuhi bercak-bercak hitam. Mereka semua terlihat sibuk merapikan tendanya yang sudah terlihat rusak dan sudah tidak layak digunakan. Karena Andik sudah tidak kuat lagi melihat semuanya, akhirnya dia pun kembali masuk ke dalam sarungnya dan mencoba memejamkan mata sambil menahan tubuhnya yang semakin gemetar. Dan beberapa saat kemudian, Andik mendengar mereka semua pamit kepadanya dari luar tenda. Terima kasih sudah mengantar kita ya, Mas. Andik mendengar dengan jelas jika suara tersebut adalah suara Lina, seorang wanita yang datang ke rukonya dan meminta Andik untuk mengantarnya ke gunung itu. Akhirnya, sekitar jam 6 pagi, Andik bergegas membereskan tendanya dan segera pergi dari tempat tersebut. Langkah kakinya dia percepat dengan pikiran yang sudah melayang kemana-mana. Rasa lelahnya sudah tidak dia rasakan lagi. Dan sesampainya di pos registrasi, dia kembali memastikan daftar riwayat pendaftaran yang katanya sudah didaftarkan oleh Lina sebelum dia naik kemarin malam. Tapi ternyata data mereka tidak ada dan tidak pernah ada di daftar Simaksi. Menurut petugas loket, tidak ada pendaki yang mendaftar untuk mendaki kemarin malam. Mas, kalaupun ada pendaki yang naik tapi tidak mau daftar, pasti kita hadang, Mas. Kan aksesnya cuma lewat sini. Lagian, kemarin kan malam Jumat Kliwon. Mana mungkin ada pendaki berani naik malam-malam. Saya taunya sih cuma Masnya yang lewat sini. Mendengar hal itu, Andik seketika terkulai lemas sambil memikirkan apa yang sudah dia laluinya semalam. Dan dia pun akhirnya pulang dengan keadaan melamun sepanjang jalan. Rasa syukur dan penyesalan, semuanya bercampur menjadi satu. Hingga dia pun tidak tahu apa yang dia rasakan waktu itu. Hingga cerita ini ditulis, Andik terkadang masih melihat sosok pendaki yang diantarnya masuk ke dalam mimpinya. Semuanya tampak jelas, seolah ingin memberitahu jika mereka adalah rombongan pendaki yang sudah meninggal di gunung tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Andik juga sempat kembali ke gunung tersebut bersama sahabatnya untuk mengirim doa di tempat dia terakhir berpisah dengan mereka. Karena Andik pun yakin pasti ada satu alasan yang membuat Lina mendatanginya dan memintanya untuk mengantarkannya kembali ke gunung waktu itu. Oke, itu tadi sebuah kisah untuk segmen cerita horor pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di Lentera Malam, karena besok gua ada segmen bersama dengan narasumber yang pastinya bakal lebih seru lagi. Oke, gue Jamal dari Lentera Malam pamit.